setelah memunculkan kebingungan dan pencarian besar-besaran puing jet tempur F-35B Amerika yang jatuh akhirnya ditemukan dan lokasinya jauh dari titik perkiraan. Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah F-35B Korps Marinir Amerika jatuh pada Senin 18 September 2023 pagi. Jet itu sendiri ditugaskan ke Skuadron Pelatihan Serangan Tempur Laut 501. Mereka berbasis di Pangkalan Udara Korps Marinir Beaufort, Carolina Selatan. Pangkalan ini terletak sekitar 80 km barat daya Pangkalan Gabungan Charleston. Karena masalah yang belum diketahui, pilot kemudian melontarkan diri tidak jauh dari Pangkalan Charleston. Pilot dengan segera ditemukan dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi stabil. Sedangkan satu pesawat lain yang terbang bersama kembali ke Pangkalan Beaufort. Namun yang menjadi aneh dan membingungkan, puing pesawat tidak ditemukan di sekitar pilot yang melontarkan diri. Secara logika, pesawat dan pilot akan jatuh dalam lokasi yang tidak berjauhan. Bahkan Pangkalan Charleston secara terbuka meminta bantuan warga untuk menemukan pesawat seharga sekitar 1,5 triliun rupiah itu. Pencarian difokuskan di dua danau yakni Moultrie dan Marion yang terletak di utara Pangkalan. Tetapi bahkan dengan mengerahkan banyak aset, pencarian tidak menemukan hasil. Dan akhirnya setelah sekitar 24 jam, puing pesawat ditemukan jauh dari titik perkiraan. Jet tempur itu jatuh di wilayah Williamsburg County, sekitar 170 km timur laut Pangkalan Gabungan Charleston. Itu berarti lebih dari 100 km dari titik perkiraan awal. Pangkalan Charleston dalam pernyataan resminya mengatakan puing-puing pesawat ditemukan 2 jam penerbangan di timur laut Pangkalan Gabungan Charleston. Pangkalan juga telah mentransfer komando ke Korps Marinir untuk proses pemulihan pesawat. Jauhnya lokasi puing pesawat dengan titik ejeksi pilot memunculkan spekulasi jet tempur siluman itu sempat menjadi zombie atau terbang tanpa pilot dalam waktu lama. Kerusakan juga membuat transponder tidak berfungsi hingga menjadikan pergerakan pesawat tidak bisa dilacak. Korps Marinir Amerika mengatakan penyebab kecelakaan masih diteliti. Kemungkinan F-35B terus terbang dengan sistem autopilot untuk waktu yang lama bukanlah hal yang mustahil, meski jarang dalam beberapa kasus hal ini pernah terjadi. Contoh paling terkenal dari situasi seperti itu adalah sebuah F-106 Delta Dart pada tahun 1970. Setelah pilot melontarkan diri karena jet tidak terkendali, pesawat justru pulih dan terbang lama. Jet akhirnya mendarat dalam keadaan utuh di ladang jagung. Hal sama juga dialami sebuah MiG-23 Soviet yang terbang dari Polandia ke Belgia. Pesawat juga terbang tanpa pilotnya setelah keluar dari jet tidak lama setelah lepas landas pada tahun 1988. Kondisi ini sempat memunculkan kepanikan NATO hingga mengirimkan 2 F-15 untuk mencegahnya. Setelah tahu pesawat terbang tanpa pilot, kemudian dia dibiarkan jatuh hingga kehabisan bahan bakar. Sayangnya pesawat menghantam sebuah rumah hingga mengakibatkan 1 orang meninggal. Contoh lain terjadi selama operasi kapal induk Angkatan Laut Amerika. Awak pesawat terlontar saat jet mereka menghadapi masalah mesin ketika membawa muatan berat di awal misi. Hilangnya berat awak, kursi, kanopi, serta pergeseran pusat gravitasi menyebabkan pesawat melanjutkan penerbangan tanpa ada kru di dalamnya. Bahkan F-35B yang memiliki jangkauan lebih pendek masih bisa terbang jauh. Dengan autopilot, pesawat itu terbukti bisa terbang ratusan kilometer sebelum jatuh. Tetapi mengingat lambatnya laporan tentang puing pesawat itu, kemungkinan besar jet jatuh di daerah kosong dan terpencil. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.